Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya, channel Rusdi Bos ya. Pada video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan materi tentang penerapan hukum Newton. Itu materi kelas 12 sampai kelas 11 ya. Kelas 11 semester 2. Untuk lebih jelasnya, silakan simak materinya baik-baik ya. Nah, yang pertama penerapan hukum Newton pada sebuah lip. Yang pertama yaitu lip dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan tetap. Di sini lipnya ceritanya dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan tetap. Berarti apabila lip itu diam atau bergerak dengan kecepatan tetap, maka yang berlaku pada peristiwa ini yaitu hukum Newton 1. Maka persamaan yang berlaku adalah sigma F sama dengan 0. Nah, sigma F ini yaitu jumlah gaya yang bekerja pada sistem ini. Ternyata kalau kita amati, gaya yang bekerja pada sistem ini hanya ada dua, yaitu gaya normal dan gaya berat. Gaya normal arahnya ke atas positif, gaya berat arahnya ke bawah. Maka sigma F-nya, jumlah gayanya yaitu gaya normal dikurangi gaya berat. Maka N dikurangi W sama dengan 0. Maka N sama dengan, ini W pindah ruas ya, sini N sama dengan W. Di mana F adalah gaya satuannya Newton dan N adalah gaya normal satuannya Newton dan W adalah gaya berat satuannya Newton. Oke. Selanjutnya pada lip yang dipercepat ke atas. Kita lihat persamaannya ya. Karena di sini ada percepatan, maka yang berlaku di sistem ini karena ada percepatan, maka yang berlaku adalah hukum Newton kedua, yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Nah, sigma F di sini yang bekerja sama ya tadi ya. Berarti N dikurangi W gitu ya. Maka sama dengan M dikali A. Nah, percepatannya ini kenapa tetap M dikali A? Karena dia arahnya sama ke atas gitu. Kemudian untuk mencari gaya normalnya N sama dengan M dikali A. Ini pindah ruas ya, W ditambah W seperti itu. Atau bisa kita ganti juga karena berat itu adalah W sama dengan M kali G. Kita ganti ini M kali G. Maka nanti akan ketemu N sama dengan M-nya sama ya. M kali A ditambah M kali G. M-nya kita keluarkan. Maka N sama dengan M dikali A ditambah G. Ini sama keterangannya. Dan M adalah massa benda ya. Satuannya kilogram. Next. Ini kalau dipercepat ke atas ya. Persamaannya jadi seperti ini. Bagaimana kalau dipercepat ke bawah? Oh ya, itu percepatan satuannya meter per second kuadrat. Kalau dipercepat ke bawah, nah rumusnya jadi sigma M sama dengan M kali A tetap sama. Karena arah lipnya ini ke bawah, maka yang searah dengan arah gerak lip ini adalah beratnya ya, W. Maka W-nya jadi positif, N-nya jadi negatif. Maka W dikurangi N sama dengan M dikali A, dan N sama dengan W-nya pindah ke sini, awalnya seharusnya negatif jadi positif, dan ini awalnya positif jadi negatif. Kenapa? Karena sama-sama dikalikan negatif. Kan ini N negatif ya, awalnya negatif, tetap dia di sini jadi positif karena dikalikan negatif. Jadi positif N sama dengan W dikurangi M dikali. Sama ya untuk keterangannya. Untuk lebih selesai kita simak soal berikut. Ketika berada di dalam lip, berat badan Hiban adalah 400 Newton. Percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Sewaktu lip dipercepat, berat Hiban menjadi 600 Newton. Tentukan percepatan lip tersebut. Tinggal kita diketahui W-nya sama dengan 400 Newton, kemudian W aksennya 600 Newton. W aksen berat setelah dipercepat ya, dan M-nya sama dengan itu W dibagi G sama dengan 400 dibagi 10 sama dengan 40 kg.
Dari mana rumus ini kan tadi tuh yang berat itu ya, yang W sama dengan M kali G. Maka ditanyakan M, jadi rumusnya W per G gitu. Jadi 40 kg masanya. Sedangkan yang ditanyakan adalah percepatannya. Kita masuk ke pembahasannya. Nah, ini dia. Karena dia ada percepatan, maka kita gunakan rumus yang hukum Newton 2, itu sigma F sama dengan M dikali A. Sigma F-nya gaya yang bekerja pada benda ini adalah yaitu W aksen, W setelah dipercepat dikurangi W pada dalam keadaan diam. Jadi berat dalam sesudah dipercepat kemudian dikurangi beratnya dalam keadaan diam seperti itu. Maka W aksen dikurangi W sama dengan M dikali A. Masukkan angkanya, W aksennya 600 dikurangi W-nya 400 sama dengan 40 dikali A. 600 dikurangi 400 adalah 200 sama dengan 40 dikali A, maka A sama dengan 200 dibagi 40. A sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Oke, untuk contoh soal nomor 2, ketika berada di dalam lift, berat badan Hiban adalah 450 Newton. Percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Sewaktu lift dipercepat ke atas dengan percepatan 4 meter per sekon kuadrat, tentukan gaya normal lift tersebut. Nah, ini kita lihat di sini ya. Ini dipercepat ke atas, berarti kita gunakan persamaan yang dipercepat ke atas. Penyelesaiannya diketahui W-nya adalah 450 Newton, kemudian A-nya percepatannya adalah 4 meter per sekon kuadrat, kemudian M-nya atau masanya ya. Masanya berarti berat dibagi gravitasi, 450 dibagi 10 yaitu 45 kg. Ditanyakan gaya normal. Kemudian jawab, karena ini dipercepat ke atas, kita gunakan persamaan yang posisi lift dipercepat ke atas, yaitu N sama dengan M dikali A ditambah W. Kn sama dengan, masukkan angkanya, M-nya 45 dikali A-nya 4 ditambah W-nya 400. Selesaikan dulu perkalian, 45 dikali 4 adalah 180 ditambah 400. Jadi hasilnya N-nya adalah 580 Newton. Nah, itu untuk penerapan hukum Newton pada benda yang bergerak di dalam sebuah lift. Yang berikutnya pada benda yang digantung, maaf ini ngedrop nih. Berikutnya penerapan hukum Newton pada benda yang digantung dengan seutas tali melalui katrol. Nah, oke. Ini adalah sebuah katrol ya. Sebuah katrol yang terdiri dari dua buah benda, yaitu yang memiliki massa pertama dan yang memiliki massa yang kedua. Massanya berbeda. Kalau kita lihat di sini, antara berat benda yang pertama dengan yang kedua pasti lebih berat benda yang kedua. Kenapa? Karena berat benda yang kedua menarik berat benda yang pertama itu ke bawah ya. Ini sehingga ini lebih ke bawah, lebih berat. Ya. Nah, kita anggap M2 itu lebih besar daripada M1 dari sini. Nah, maka untuk tegangan tali pada tali yang pertama ini kita lihat ya. Ini sigma F, dia kan bergerak ke atas nih, dia bergerak ke atas. Maka di situ ada percepatan, otomatis kita gunakan persamaan hukum Newton 2, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Karena M1 berarti kita gunakan M1 dikali A. Nah, sigma F-nya yang bekerja pada tali yang pertama ini adalah, pada benda yang pertama ini, yaitu T1 ya, tali yang pertama, ini gaya yang pertama, sama W1. Yang arahnya ke atas yang mana? T1 nih, karena searah dengan gerak bendanya.
Maka T1 sama dikurangi W1 sama dengan M1 dikali A. Nah, M1 bergeraknya ke atas. Maka T1 sama dengan, tinggal kita pindahkan ruaskan ini, ya, sama dengan W1 ditambah M1 dikali A. Kemudian untuk T2, untuk T2 atau untuk benda pada untuk gaya-gaya yang bekerja pada benda yang kedua nih, yang ini nih, yang M2 ya. Kita lihat M2 ini arahnya ke bawah gitu ya, arahnya ke bawah searah seperti ini. Maka persamaannya menjadi T2 sama dikurangi W2 sama dengan M2 dikali negatif A, negatif percepatannya negatif. Karena arahnya kemana? Ke bawah. Kecuali kalau ininya positif nih. Kalau ini negatif, ininya positif, ininya berarti positif gitu ya. Seperti itu guys. Nah, kemudian untuk mengetahui percepatannya yaitu bisa menggunakan rumus A sama dengan W2 dikurangi W1 dibagi M1 ditambah M2, massa benda 1 dan massa benda 2. Keterangannya T-nya adalah tegangan tali. Nah, ini rumus-rumus yang berlaku pada benda yang digantung oleh seutas tali melalui sebuah katrol. Pokoknya kita kalau sudah paham hukum 1, 2, 3 Newton, insya Allah dalam penerapannya, dalam menjelaskan soal-soal seperti ini, insya Allah akan lebih mudah gitu ya. Untuk lebih jelasnya kita bahas contoh soal. Di sini disediakan sebuah sistem di mana ada dua benda, M1, M2. Sebenarnya ini tadi cuma gambarnya sama ya, cuma saya kasih angka saja. Berdasarkan gambar tersebut, tentukan besar tegangan tali pada benda satu. Kita disuruh menentukan besarnya T1 ini berapa. Karena kita suruh menentukan T1 ini berapa, ya kita fokus di benda satu aja dulu gitu ya. Diketahui M1-nya adalah 5 kg. Kemudian M2-nya sama dengan 7 kg. G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Ditanyakan T1. Untuk mencari T1, kita masukkan rumus yang tadi ya. Masukkan rumusnya ini kan, T1 sama dengan W1 ditambah M1 dikali A. Nah, karena di sini ada yang harus kita cari, yaitu A, maka kita cari dulu A, atau cari dulu percepatannya. Pakai rumus percepatannya yaitu A sama dengan W2 dikurangi W1 dibagi M1 ditambah M2. Maka A sama dengan, masukkan angkanya, W2-nya 70. Dari mana dapat 70? Dari sini. W itu kan M kali G. Ya, M-nya 7, G-nya 10. Jadi 7 kali 10 dapat 70. Dikurangi W1-nya 50. 5 kali 10. Dibagi 5 tambah 7. Hasilkan sama dengan 20 dibagi 12. Maka A sama dengan 1,67 meter per sekon kuadrat. Sehingga tinggal kita substitusikan A-nya ke sini, ke persamaan ini. Maka T1 sama dengan W1-nya 50 ditambah 5 dikali A-nya adalah 1,67 meter per sekon. Sama dengan 58,35 Newton. Seperti itu. Selanjutnya yang ketiga, penerapan hukum Newton pada dua buah benda pada lantai licin. Ya, misalkan seperti ini. Berarti kalau misalkan lantainya licin, sebuah benda kita kasih gaya, lantai ini licin, berarti otomatis kita anggap tidak ada gesekan antara benda terhadap lantai. Maka yang bekerja pada benda ini atau gaya yang bekerja pada benda ini adalah hanya seperti ini, tidak ada gaya geseknya gitu ya. Itu gaya yang bekerja, anggap kita dorong nih ke sini nih. Otomatis dia memberikan gaya reaksi nih ke sini. Tuh.
Kita kasih gaya, maka akan timbul gaya dari benda kedua ke benda pertama, F21. Kemudian dari benda pertama ngasih gaya juga ke benda kedua, yaitu F12, kita anggap seperti itu. Ini di sini juga berlaku hukum 3 Newton ya. Kemudian gaya yang lain yaitu di sini ada gaya normal dan gaya berat seperti biasa ya, gaya normal dan gaya berat. Nah, rumus yang berlaku pada sistem ini adalah yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Nah, sigma F, ingat ya, sigma F itu resultan gaya, jumlah gaya yang bekerja pada sistem ini. Apa aja kita lihat nih. Yang pertama, karena ini secara sumbu X ya, kita samakan persepsi dulu. Yang arahnya ke kanan positif, yang arahnya ke kiri negatif. Pertama, F, yang positif nih, dikurangi, karena ini berlawanan arah, F21, maka dikurangi F21 ditambah F12, karena searah dengan F ya, atau ke kanan. Sama dengan M-nya apa berapa aja nih? M1 ditambah M2, karena ada dua benda dikali A, itu gaya yang bekerja pada persamaan ini ya. Nah, jadi rumusnya ini yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan persoalan pada sistem dua buah benda yang bergerak pada lantai licin. Kita simak contoh soalnya. Misalnya dua balok M1 dan M2 yang bersentuhan mula-mula diam di atas lantai licin. Jika M1 70 kg, M2 30 kg, dan pada balok pertama dikerjakan gaya G sebesar 200 Newton, maka tentukanlah percepatan masing-masing balok dan gaya kontak antar balok tersebut. Kita seperti biasa ya, diketahui dulu M1-nya 70 kg, M2-nya 30 kg, kemudian F-nya adalah 200 Newton. Nah, ditanyakan adalah percepatan dan apa tadi? Percepatan dan gaya kontak antar balok. Berarti F12 atau F21 juga sama. Nah, kita tinjau balok yang pertama. Karena lantai licin, maka tidak ada gaya gesek yang bekerja, sehingga resultan gaya pada sumbu Y tidak perlu diuraikan. Nah, jadi resultan gaya pada sumbu Y kita abaikan, pasti hasilnya akan 0. Maka sigma kita cari resultan gaya pada sumbu X aja, maka sigma Fx sama dengan MA. Nah, pada benda yang pertama yaitu berlaku gaya yang kita kasih ya, F, yaitu dikurangi gaya yang diberikan oleh benda kedua kepada benda pertama, yaitu F dikurangi F21 sama dengan M1 dikali A. Itu pada balok pertama. Pada balok kedua berlaku Fx sama dengan M dikali A. Yang bekerja pada balok kedua yaitu gaya dari balok pertama, atau kita anggap dengan F12. Maka F12 sama dengan M2 dikali A. Ini persamaan kedua. Nah, karena F12 sama dengan F21, ini berlaku hukum 3 Newton ya, gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Maka kita dapat mensubstitusikan persamaan 2 ke dalam persamaan 1 sebagai berikut. F sama dengan F dikurangi M2 dikali A sama dengan M1 dikali A nih. Ini ya. Maka F sama dengan M1 dikali A ditambah M2 dikali A. Kita pindahkan ke sini jadi positif. Maka F sama dengan M1 ditambah M2 dikali A. Nah, dan A-nya adalah F dibagi M1 ditambah M2. Ini pindah ruas ke sini. Oleh perkalian jadi pembagian nanti. Nah, dengan memasukkan nilai yang diketahui dalam soal ke dalam persamaan 3, maka kita peroleh besar percepatan kedua balok sebagai berikut, yaitu A sama dengan F-nya berapa? 200 dibagi M1-nya 70 ditambah 30. 70 tambah 30, 100, maka A sama dengan 200 dibagi 100. Hasilnya A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Jadi, besar percepatan kedua balok adalah 2 meter per sekon kuadrat. Untuk menentukan gaya kontak antara balok
1 dan balok 2, itu pertanyaan yang kedua ya. Kita substitusikan nilai percepatan yang kita peroleh ke dalam persamaan 2. Nah, sebagai berikut. F12 sama dengan M2 dikali A. F12 sama dengan M2-nya 30 dikali A-nya 2. Maka F12 sama dengan 60 Newton. Dengan demikian, besar gaya kontak antar balok adalah 60 Newton. Seperti itu penjelasannya untuk kasus penerapan hukum Newton pada dua buah benda yang bergerak pada bidang yang licin ya. Intinya di sini berlaku hukum 2 Newton dan hukum 3 Newton. Karena ada gaya aksi reaksi dan benda ini bergerak. Next, yang keempat, benda yang digantung dengan 2 tali pada keadaan setimbang. Kita lihat di sini ya. Kita amati di sini dalam keadaan setimbang. Setimbang itu berarti dia diam, tidak bergerak, hanya tergantung saja, hanya bergantung saja gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Benda ini digantungkan, kemudian pada sebuah katrol, kemudian kita tarik ke sini nih. Kita kasih gaya ke sini ya. Kita kasih gaya. Ini bendanya. Nah, gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini itu seperti apa? Kita bisa uraikan ya dari gambar ini. Nah, kita bisa uraikan seperti ini. Kita proyeksikan terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Nah, ini tali yang tadi, ini bendanya ya. Ini gaya yang kita kasih. Gaya yang kita berikan, kita tarik. Kita proyeksikan di sini. Karena di sini membentuk sudut, nah maka gayanya terhadap sumbu X yaitu T sin theta, terhadap sumbu Y T cos theta. Ini tegangan talinya. Di mana W adalah gaya berat benda Newton, F adalah gaya tarik satuannya Newton, T adalah gaya tegangan tali satuannya Newton, T sin theta komponen gaya tegangan tali pada sumbu X, dan T cos theta komponen gaya tegangan tali pada sumbu Y. Seperti itu. Nah, ini untuk resultan gayanya kita bahas ya. Resultan gaya pada sumbu X-nya nih. Kan karena ini berada dalam keadaan setimbang atau diam, maka sigma F X sama dengan 0. Pada sumbu X ini nih, pada sumbu X. Ini sumbu X. Gaya yang bekerja pada sumbu X ini ya, yaitu terdiri dari T sin theta dan F. Di mana T sin theta arahnya ke kiri dan F arahnya ke kanan. Berarti F ini positif dan T sin theta negatif. Maka sigma Fx-nya adalah F dikurangi T sin theta sama dengan 0. Maka F sama dengan T sin theta. Kemudian resultan gaya pada sumbu Y. Kita lihat. Pada sumbu Y. Nah, di sini ada dua gaya bekerja, yaitu ada T cos theta arahnya ke atas dan dan W arahnya ke bawah. Maka sigma Fy sama dengan 0, maka sigma Fy sama dengan T cos theta dikurangi W sama dengan 0. Maka T cos theta dikurangi rumus dari W itu atau berat itu adalah M kali G sama dengan 0. Maka T cos theta sama dengan M dikali G, seperti itu. Maka T sama dengan M dikali G per cos theta. Oke. Kemudian untuk mencari gaya luarnya, F-nya itu sama dengan T sin theta. Atau F sama dengan, kita substitusikan di sini, T-nya kan itu Mg dibagi cos theta, masukkan ke sini, T-nya kita ganti T sama dengan Mg dibagi cos theta dikali sin theta, seperti itu. Kf sama dengan, karena di sini ada sin per cos itu adalah tangen ya. Kf sama dengan Mg tangen theta. Nanti pelajari aja tuh di matematikanya. Lebih jelasnya kita bahas dulu contoh soal ya, satu aja. Nah, ini gambar yang tadi dikasih angka. Sebuah sistem seperti ini ya, benda ditarik oleh tali, kemudian dikasih gaya oleh kita. Nah, ini diam di sini udah. Tali dengan bidang membentuk sudut 60 derajat, berat benda massa bendanya 20 kg. Sebuah balok bermassa 20 kg
ditarik dengan beberapa tali. Salah satu tali membentuk sudut 60 derajat terhadap arah horizontal dan tali yang lainnya ditarik dengan gaya sebesar F. Jika sistem berada dalam keadaan setimbang, tentukanlah besar gaya tegangan tali T dan gaya tarik F. Kita disuruh nyari ini nih. Berapa tegangan talinya, berapa F-nya. Jika sistem ini berada dalam keadaan setimbang, berarti sigma F sama dengan 0. Itu aja kata kuncinya. Oke. Ini proyeksi ya. Dari sini kita proyeksikan seperti ini. Jadi pada sumbu X ada T sin theta dan F, pada sumbu Y T cos theta dan W. Nah, kita lihat resultan gayanya pada sumbu F Y-nya, pada sumbu Y-nya. Di situ berarti ada T cos theta dikurangi W sama dengan 0. Maka T cos theta, T cos 60 ya. Karena di sini sudutnya 60 derajat, maka T cos 60 derajat dikurangi W-nya itu M kali G sama dengan 0. T sama dengan T dikali cos 60 itu adalah setengah ya. Cos 60 setengah dikurangi M-nya itu 20 kg dan G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat sama dengan 0. Maka T kali setengah T dikurangi 20 kali 10 adalah 200 Newton sama dengan 0. Maka setengah T sama dengan 200 Newton. Maka T adalah 200 dikali 2. Atau kalau kita ini kan dikalikan di sini ya, jadi perkalian. Ya, dikalikan. Jadi pembagian gitu ya. Atau 200 bagi setengah, jadi 400 gitu aja. Jadi tegangan talinya adalah 400 Newton. Kemudian resultan gaya pada sumbu X ini untuk mencari besarnya F atau gaya keluar yang kita kasih. Sigma Fx sama dengan 0, maka F dikurangi T sin 60 derajat sama dengan 0. F dikurangi T-nya adalah 400, sudah ketemu tadi 400 Newton, dikali sin 60 adalah setengah akar 3 sama dengan 0. F sama dengan negatif 200 akar 3 Newton sama dengan 0. Maka F sama dengan 200 akar 3 Newton. Seperti itu. Itu penjelasan mengenai beberapa penerapan hukum Newton. Seperti itu ya. Cukup sekian penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.